Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sermon pagi. Dan sebelum kita mendengarkan sermon pagi kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami di pagi hari ini. Biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau datang dan terlebih dahulu dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu yang akan menjadi berkat buat hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami jalani bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bersama mendengarkan sermon kita pagi hari ini yang saya beri tema Belajar Taat Melalui Penderitaan. Ya, judulnya cukup menyeramkan, Belajar Taat Melalui Penderitaan. Ayat yang kita baca bersama-sama ada dalam Ibrani 5 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, pernahkah saudara merasa berat menghadapi tantangan hidup, sakit, kegagalan, atau kehilangan orang yang kita kasihi, yang sering membuat kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa ini harus terjadi Tuhan dalam hidupku? Saudaraku, firman di dalam Ibrani 5 memberikan perspektif yang menenangkan bahwa Yesus, Mesias yang sempurna, mengalami penderitaan dan belajar taat melalui pengalaman itu. Penderitaan menjadi bukan tanda kegagalan. Sekali lagi, Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita yang menyatakan bahwa penderitaan bukan tanda kegagalan, tetapi sarana Tuhan untuk membentuk karakter dan iman kita. Ibrani 5 ayat 8 menekankan bahwa ketaatan sejati lahir dari pengalaman, termasuk pengalaman yang menyakitkan. Yesus pun menghadapi kesulitan. Yesus pun mengalami tekanan. Yesus pun mengalami kesedihan. Tetapi di tengah semua itu, ia tetap memilih kehendak Bapa. Bagi kita, ini menjadi satu teladan yang luar biasa. Bahwa kita mengerti penderitaan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk kesetiaan, ketekunan di dalam iman setiap hidup kita. Salah satu kisah nyata yang menginspirasi adalah kisah dari Hudson Taylor, seorang misionaris Inggris di Tiongkok. Ia menghadapi berbagai kesulitan, menolak budaya, mengalami penyakit, dan kehilangan teman sejawat. Namun ia tetap taat pada panggilannya. Melalui penderitaan itu, Taylor tidak hanya bertumbuh dalam iman, tapi juga membawa ribuan orang Tiongkok mendengarkan Injil. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa penderitaan yang dialami dalam ketaatan dapat menghasilkan berkat yang begitu luas, begitu besar, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan terjadi oleh karena ketaatan. Seperti kata John Stott, penderitaan adalah sebuah sekolah tempat ketaatan dipelajari dan karakter bisa dimurnikan. Hari ini mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah kita menolak atau melawan saat menghadapi kesulitan? Ataukah kita belajar menyerahkan diri, berserah seperti Yesus dan taat kepada kehendak Bapa? Saudaraku, mari kita belajar taat melalui setiap pengalaman hidup, memahami bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kesetiaan itu, iman kita menjadi kokoh dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Penderitaan, sekali lagi, penderitaan adalah sekolah tempat Allah mengajar anak-anaknya untuk bisa menjadi taat. Sehingga kita memiliki apa yang Tuhan sudah teladani. Pikiran Yesus menjadi masuk dan menjadi satu pikiran dalam hidup kita. Sehingga pola pikir kita, pola hati dan pola tindak kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita percaya bahwa penderitaan sebesar apapun tidak akan membuat kita pergi daripada iman kita, tapi justru membuat kita semakin kuat di dalam Kristus. Bahwa kita tahu penderitaan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk kita belajar untuk beriman, belajar untuk lebih percaya, belajar untuk taat, berserah, dan memiliki pemikiran Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Haleluya.
Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita sama-sama kembali berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar renungan ini Tuhan mengajar kami untuk lebih taat lagi. Menjadikan kami berani Tuhan menghadapi setiap penderitaan yang harus kami alami. Karena kami tahu penderitaan adalah sekolah tempat Allah mengajar. Tempat Engkau mengajar setiap kami Tuhan. Untuk kami untuk menjadi anak-anak yang lebih taat lagi kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.